Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi dengan NIM 222 410 10 10 kelas Informasi mata kuliah data analis. Dari sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya LKM 3 mengenai cerdas. Soal yang pertama, masukkan iris.csv ke data frame. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi, V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi, V max adalah nilai max dari kolom data tersebut, dan V min adalah nilai min dari kolom data tersebut. Nah, pertama-tama di sini kita diperintahkan untuk memasukkan iris.csv dulu ke data frame. Dengan cara apa? Yang pertama, tentu kita harus mengimport library-nya terlebih dahulu dengan import pandas spd. Kemudian untuk membaca CSV-nya, kita di sini membuat variabel iris sama dengan pd.read underscore CSV. Function ini digunakan untuk membaca CSV-nya, lalu di sini ada nama dari filenya, atau bisa saja di copy paste. Nah, sebelum itu kita harus memasukkan terlebih dahulu CSV-nya ke dalam sini. Nah, jika sudah, coba kita run terlebih dahulu untuk melihat apakah terbaca atau tidak datanya. Nah, di sini terdapat sudah terbaca file CSV-nya. Di sini ada variabel sepalength, sepawidth, petalength, petawidth, dan variety-nya, yaitu ada variety setosa, dan di sini aja jika dibaca, jika dibuka terdapat uh, versi color, dan di sini terdapat Virginica. Nah, ini merupakan file dari CSV irisnya. Kemudian normalisasikan. Nah, untuk menormalisasikannya, di sini dibuat variabel list underscore ilist yang menampung 4 variabel dari CSV irisnya tersebut, yaitu sepalength, sepawidth, petalength, dan petawidth. Nah, kemudian untuk menormalisasikannya, kita menggunakan perulangan for. Di sini ada data in list iris, yang mana semua data di dalam list iris atau atribut list iris, gitu ya. Di sini ada variabel femin sama dengan variabel iris dengan indeks data, kemudian dot min. Dot min ini digunakan untuk mencari nilai minimumnya yang terdapat pada data. Nah, lalu Vmax ini ada variabel yang digunakan untuk menampung hasil operasi ini, yaitu iris dengan indeks data. Lalu dot max di sini digunakan untuk mencari nilai maksimumnya di dalam data. Nah, kemudian di sini untuk pengoperasiannya ada rumusnya. Untuk menormalisasikannya, yaitu iris dengan indeks data itu sama dengan iris indeks data femin. Nah, iris indeks data yang di depan ini merupakan V barunya, sedangkan yang di dalam ini adalah V lamanya. Jadi, V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. Nah, dari operasi ini maka akan ditaruh di atau ditampung oleh iris indeks data. Nah, kemudian untuk mengetahui hasil normalisasinya, kita panggil variabel irisnya. Coba kita run. Nah, maka di sini bisa dilihat bahwa semua hasil-hasilnya itu, nilai-nilainya itu kurang dari 1. Jadi ada di range antara 0 sampai dengan 1. Gitu. Di sini ada 0,2, 0,6.
dari data yang sebelumnya tadi, data yang aslinya itu berubah. Yang tadinya ada 5 dan 6, tapi di sini berubah menjadi range 0 sampai dengan 1. Next. Nomor 2, carilah sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, sentroid ini dihasilkan dengan cara di bawah ini. Nah, di sini kita sediakan variabel iris underscore cluster yang mana akan menampung variabel iris dengan indeks variety. Nah, variety ini apa? Variety ini isinya adalah tadi sepale. Variety ini isinya uh, sepaleng gitu-gitu. Lalu pakai unique. Di sini ada dot unique, lalu centroid sama dengan, oh maaf, variety ini isinya seperti Setosa, Virginica, dan Versicolor. Lalu centroid. Centroid ini uh, untuk menampung dictionary kosong. Kenapa kosong? Karena dia nanti akan menampung hasil dari centroid yang di bawah ini. Lalu terdapat variabel list underscore irisnya. Di sini sama seperti yang di atas tadi, list underscore iris ini menampung atribut 4 atribut yang terdapat pada iris.csv-nya. Lalu untuk menghitung centroidnya, kita menggunakan perulangan for, yaitu for cluster in iris underscore cluster. Di sini ada variabel baru, iris underscore baru, yaitu menampung iris, variabel iris dengan indeks variabel iris dan indeks variety sama dengan cluster. Nah, lalu di sini ada centroid dengan indeks cluster yang eh, di sini ada 0 datanya, lalu di dalam perulangan for yang atas tadi terdapat perulangan lagi di bawahnya, di mana data in list iris yang maksudnya adalah data di dalam list irisnya ini, di dalam list iris, di dalam sepaleng, sepalwidth, dan petaleng, dan juga petawidth. Lalu centroid, indeks cluster dan indeks data ini sama dengan indeks baru, sama dengan variabel iris underscore baru, indeks data, dan dicari min-nya. Lalu untuk mengetahui centroidnya ditemukan dan hasilnya seperti apa, kita panggil variabel centroidnya. Coba kita run. Nah, di sini sudah dihasilkan. Di sini terdapat variety-nya. Di sini iris indeks variety. Ini ada Setosa, ada Versicolor, dan juga Virginica. Lalu ada atribut-atributnya, yaitu sepaleng, sepalwidth, dan petaleng, dan juga petawidth dari setiap variety-nya. Lalu di sini sudah dihasilkan centroid-nya masing-masing dari atributnya. Seperti itu. Lalu masuk ke nomor 3, masukkan iris testing.csv ke data frame. Kemudian normalisasikan iris testing.csv menggunakan normalisasi min max. Nah, nomor 3 ini sama dengan seperti nomor 1 tadi. Kita harus pertama kita baca dulu, masukkan dulu CSV-nya, lalu kita hitung normalisasinya. Nah, karena di sini ada CSV baru, maka kita masukkan, kita buat variabel baru, yaitu iris underscore testing, lalu kita baca CSV-nya dengan function pd.read underscore CSV, dan di sini ada nama filenya yang terdapat di sini, yaitu iris testing underscore CSV, kemudian kita panggil variabelnya. Coba kita run terlebih dahulu ya, untuk mengetahui isi dari iris testing CSV-nya.
Nah, ini dengan ada atribut sepalength, sepalwidth, petalength, petawidth, dan juga ada verity-nya, stosa, perscalar, virginica. Lalu nilainya bisa dilihat ini dia lebih dari satu, dan di sini ada yang kurang dari satu juga. Di sini kebanyakan nilainya lebih dari satu. Nah, lalu kita hitung normalisasinya dengan sama seperti tadi caranya. Di sini terdapat variabel list iris yang akan menampung 4 variabel eh, file iris testing.csv-nya, yaitu sepalength, sepalwidth, petalength, dan petawidth. Lalu menggunakan perulangan for data in list iris, maksudnya adalah seluruh data di dalam list iris, yaitu di dalam sepalength, sepalwidth, petalength, dan juga petawidth. Di sini dibuat variabel femin yang akan menampung dari operasi iris underscore testing index data dot min. Di sini akan diambil nilai minimumnya. Lalu variabel Vmax yang akan menampung variabel iris underscore testing index data dot max yang mana di dalam iris testing index data ini akan dicari nilai maksimumnya, lalu ditampung di dalam variabel Vmax. Nah, lalu iris underscore testing index data akan menampung operasi ini. Jadi iris testing index data ini yang di depan ini adalah V barunya, sementara iris testing indeks data yang ada di dalam ini merupakan V lamanya. Jadi rumusnya adalah V lamanya dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. Nah, hasil dari operasi ini nanti akan ditampung di iris underscore testing dengan indeks data. Kemudian untuk mengetahui hasil dari normalisasinya, kita panggil variabel iris underscore testingnya. Saran. Nah, bisa dilihat nilainya berubah, yang tadinya lebih dari satu, dia berubah menjadi berada di antara 0 dan 1 nilainya. Tuh. Sini sepalength, sepawidth, petalength, dan petawidthnya juga berubah ya. Yang tadinya lebih daripada satu, sekarang di antara 0 dan 1. Selanjutnya nomor 4, prediksilah kelas data di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Di sini kita disuruh memprediksi kelas datanya yang ada di iristesting.csv. Nah, di sini kita buat variabel iris underscore kelas yang akan menampung operasi ini, yaitu variabel iris dengan indeks variety. Variety-nya ada sentosa, versi color, dan juga virginica, lalu ada dot unique. Nah, di sini variabel list underscore iris yang akan menampung 4 atribut dari filenya tadi, gitu, yaitu sepalength, sepawidth, petalength, dan petawidth. Lalu ada perulangan for kelas in iris underscore kelas. Jadi semua kelas di dalam variabel iris underscore kelas. Nah, iris underscore kelas ini apa? Dia itu adalah variabel iris indeks variety. Nah, variety-nya apa? Variety-nya setosa, virginica, dan juga versicolor. Gitu. Di sini ada distance yang bernilai 0. Lalu di dalam perulangan for kelas tadi terdapat perulangan for lagi, yaitu for data, semua data in list underscore iris. Jadi semua data di dalam variabel list underscore iris, yaitu semua data yang terdapat pada sepalength, sepawidth, petalength, dan juga petawidth. Kemudian di sini ada operasi distance plus sama dengan ini berarti ditambahkan distance ditambahkan dengan operasi iris testing index data dikurangi centroid
indeks kelas dan data, indeks data lalu dipangkatkan dua. Nah, setelah itu hasilnya tadi, distance-nya tadi itu dipangkatkan lagi setengah. Lalu di sini ada iris underscore testing dengan indeks kelas, nilainya merupakan dari hasil dari distance-nya tadi. Tuh. Untuk mengetahui prediksinya, kita panggil variabel iris underscore testingnya. Nah, di sini hasilnya, hasil yang di sebelah kanan ini sepal width, petal length, dan petal width-nya ini, dan variety ini merupakan hasil dari normalisasinya tadi, dan yang di sebelah kanannya ini, setosa vertikal Bergenika ini merupakan prediksi kelasnya. Di nilai-nilainya juga uh, muncul di sini. Lalu nomor 5 yang terakhir, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasi saat memprediksi kelas. Nah, untuk menghitung akurasinya, kita di sini membuat variabel iris underscore hasil yang akan menampung operasi dari iris underscore testing dengan indeks iris underscore kelas, lalu variabel series underscore hasil yang akan menampung operasi dari iris underscore hasil dot IDX min, yaitu dia akan mengembalikan indeks minimumnya dengan eksis atau sumbu sama dengan satu. Lalu ada dibuat variabel benar. Variabel benar ini akan menampung operasi dari iris underscore testing variety sama dengan series underscore hasil yang kemudian akan atau dijumlahkan. Nah, operasi semua ini akan ditampung di variabel benar. Lalu variabel total yang merupakan hasil dari operasi len iris underscore testing. Len panjang dari variabel iris underscore testing. Lalu variabel akurasi, nah akurasinya itu maka akan didapat dari variabel benar dibagi variabel total, dan di sini ada 100. 100 ini nih buat persennya. Nah, lalu print akurasi sama dengan persennya di sini. Nah, maka dihasilkan akurasi sama dengan 96,6667%. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan dari LKM 3 Pandas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.